Mereka itu lebih tajam melihat dari kita-kita yang awam ini, para guru besar ini, ilmuwan itu. Betul, Bang. Gitu loh. Orang yang sangat dekat dengan kearifan, kebijakan, gitu loh. Dan bukan politician. Oke, ini poin nih, Bang. Iya, Politisi. itu mereka bukan politician gitu loh. Iya, betul. Nah, orang-orang itu kita bersyukur bangsa ini mempunyai guru-guru besar seperti itu yang peduli. Bagaimana kalau tak peduli, dibiarin aja. Ambruk lah. Dia bicara di Halim, peraturan boleh kok memberikan presiden kampanye. Tidak ada yang salah dan segala macam. Itu kemudian bergulir di masyarakat bahwa dia bisa kampanye. Betul. Bergulir biasa. Dan kemudian aktivitas-aktivitasnya kemana-mana waktu itu kelihatan seperti kampanye. Betul, Bang. Setelah 2 minggu baru dia normal. Tapi aku sendiri punya pengalaman atas permintaan Luhut waktu itu. Aku bantuin juga Prabowo untuk dapat kredit. Saya pertemukan dia dengan Nelu, dirut daripada Bank Mandiri. Dirut Bank Mandiri. Iya, bersama Luhut. Dan cair itu 100 miliar itu. Berangkat dari story yang kami baca, kami mau tanya sama Abang, pendapat Abang. Jokowi ngatur Luhut atau Luhut ngatur Jokowi, Bang? Sekarang udah meningkat. Jadi apa, Bang? Udah meningkat, udah saling ngatur. Halo, jumpa lagi di podcast Kalian TV bersama saya Jerry. Kali ini saya didampingi oleh Bang Junius. Halo, Bang Junius. Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat Indonesia. Gimana kabar, Bang? Sehat, Bang? Sehat, Bang. Sehat. Wah, sehat. Cuman hati saya nggak sehat, Bang, beberapa hari ini, Bang. Apa tuh? Lihat berita, Bang. Banyak gelombang-gelombang ini, Bang. Iya. Di podcast kali ini kita kembali lagi kedatangan narasumber The Living Legend, Bang Pandan Nababan. Halo, Bang. Sehat, Halo. Bang? Halo. Kita mau bahas-bahas yang lagi rame-rame di Bang. Sebagai Bang Pandan ini benar-benar perjalanan sejarah di perpolitikan nih, Bang Junius, ya. Betul, Bang. Mau bahas ini, Bang, lagi rame nih, Bang, gelombang petisi kampus, Bang. Seperti yang kita simak di pergerakan para aktivis, guru besar, orang-orang pinter lah kita lihat kan, Bang. Iya. Lagi rame gelombang fenomena ini, gelombang petisi kampus menyikapi apa yang terjadi di politik kita akhir-akhir ini. Dari pandangan Abang sebagai pelaku sejarah, ini kan rame nih, Bang. Ada sekitar 28 kampus, Bang Junius, plus 2 non-kampus, tersebar di 13 provinsi, data yang kami dapat. Ini terjadi bersamaan nih, Bang. Ya, hampir bersamaan. Iya. Bang. Dan isinya rata-rata tuh, Bang, hampir meminta Pak Jokowi untuk kembalilah ke menjadi teladan, supaya Pak Jokowi juga menerapkan demokrasi yang benar dan menghilangkan dinasti politik. Itu kita tanya dulu pandangan Bang Pandan. Jadi sebenarnya ini bukan hanya orang apa tadi katakan orang pintar. Iya. Ini orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang terhormat, ya, intelektualisnya mumpuni, ya. Dalam sejarah Republik Indonesia dari mulai proklamasi sampai sekarang belum pernah ada gelombang dari intelektual, para begawan terhadap presidennya. Tidak ada. Soekarno tidak mengalami ini, Soeharto tidak mengalami ini, ya. Habibie tidak mengalami ini, Megawati tidak mengalami ini, SBY tidak mengalami ini. Jokowi baru Jokowi lah. Itu pun Jokowi di periode terakhirnya, di penutup bukunya. Kalau 9 tahun pertama prima, 9 tahun pertama betul-betul dia dikagumi oleh rakyat. Approval rate-nya sampai 80 dan segala macam. Tetapi apa yang terjadi terus terang aja bukan saja mengkagetkan, bukan saja membuat terkesima kita. Ini bisa kalau tidak ditangani baik bukan saja menjadi skandal daripada ketatanegaraan, skandal dari kehormatan dari bangsa ini, ya. Ini bisa
satu hal yang fatal. Artinya tempat tumpuan kita, kalau saya diingatkan oleh seorang guru besar bahwa kalau dahulu ada namanya kerajaan, jika kerajaan itu menyimpang, datanglah imam, nabi mengingatkan supaya jangan menyimpang. Penasehat ya bang, Yang kira-kira ya. memberikan nasihat gitu Kepada loh. raja, Iya, kerajaan. kepada raja. Oke. Nah sekarang kerajaan itu dalam alam sekarang adalah kekuasaan pemerintahan Bentuk negara seperti ya. yang dipimpin Jokowi sekarang. Oke bang. Gitu loh. Dan kemudian para kampus inilah orang-orang nabi. Yang nabiah dia punya nasihat gitu loh. Guru besar. Guru besar. Ya. Nah, satu hal yang sangat menarik, mereka itu hampir sama yang dirisaukannya dan serentak. Dari 18 provinsi tadi dan universitas terkemuka semuanya. UI lah, Gajah Mada lah, ya, Undip lah, itu terkemuka semua. Jadi saya pikir dalam hal ini baik juga sebagai yang pernah kenalan, pernah juga dekat bersama di awal-awal kekuasaannya di kepresidenan. Kalau saya terus terang nasihati Jokowi, simaklah apa yang dijeritkan oleh para guru besar ini mengenai demokrasi, mengenai kehormatan daripada negara, mengenai institusi kewibawaan, kehormatan daripada kepresidenan, dan kemudian juga menjelang tanggal 14 Februari ini kita harapkan betul-betul presiden menjaga, tidak memberikan koreksi yang dilakukan pada masa-masa lalu, dikoreksi lah. Jangan ada keberpihakan, gitu. Yang tanggal 24 Januari itu yang dia bicara di Halim. Tanggal 24 bang ya? Iya, 24 Januari. Januari. Yang di Lanut. Iya, dia bicara di Halim. Peraturan boleh kok memberikan presiden kampanye. Tidak ada yang salah dan segala macam. Itu kemudian bergulir di masyarakat bahwa dia bisa kampanye. Bergulir biasa. Dan kemudian aktivitas-aktivitas yang kemana-mana waktu itu kelihatan seperti kampanye. Betul bang. Setelah 2 minggu baru dia normal. Baru normal. Betul saya dulu katakan begini tidak nih, tapi saya tidak kampanye. Itu setelah 2 minggu. Bukan pada tanggal 24 itu. Boleh kok presiden berkampanye, tidak ada undang-undang yang melarang. Pada detik itu juga dia ngomong, saya sendiri tidak akan kampanye. Itu beda. Itu jelas berseberangan tuh, pernyataan berbeda itu loh, paradoks, kontradiktif. Dan di sini main, gitu loh. Ada unsur kesengajaan, vakum 2 minggu, baru tegas. Yang kemarin dulu, saya ditanya, saya bilang saya tidak kampanye. Fase 2 gitu minggu loh. ini. Jadi 2 minggu itu. Ada unsur kesengajaan menurut abang? Loh kalau saya lihat, ya terkesannya begitu. 2 minggu itu dibiarkan kosong, vakum. Apa sikap presiden? Semua berasumsi boleh kok kampanye dia. Tapi kalau kita lihat bang, itulah makanya ada adegan bagi-bagi sembako itu loh, gitu loh. Dan kalau kita lihat dari rentang waktunya bang, bagi-bagi sembako dan pernyataan petisi yang disampaikan oleh kampus-kampus itu ya di rentang antara 24 Januari sampai yang kemarin Gelombang yang tadi ini. abang bilang Jokowi dan normal ini. Tanggal 7 itu bang. Tanggal 7. Artinya Direvisi. rentangnya semuanya itu. Apa memang itu yang yang istilahnya membuat abang menyatakan ini kesengajaan gitu loh? Iya, karena sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Kesengajaan ini bang bikin bingung masyarakat tuh. Loh iya, jadi gini, seharusnya pada waktu dia katakan itu presiden Boleh. bisa kampanye. Presiden ini undang-undang mengatakan. Kalau pada saat itu dia katakan, saya kalau ditanya saya tidak akan kampanye. Langsung klarifikasi. Dia nggak ngomong itu. 2 minggu Gantung. kemudian. 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian baru
Diulangi lagi tuh dan kemudian dipertegas, saya tidak kampanye. Itu beda. Orang awam sendiri pun bisa nangkap itu. Betul bang. Reaksi di masyarakat terjadi kebingungan yang cukup signifikan. Lo iya gitu loh. Ini seorang Hampir pemimpin semua negara. stasiun TV bang membahas itu. Para pakar, peneliti membahas soal itu bang. Nah kembali lagi bang soal yang tadi gelombang kritik para guru besar ini, menurut abang kan tadi cerita kalau dulu kerajaan bentuknya, sekarang bentuk negara, kekuasaan, republik segala macam. Kerajaan kan raja yang bijak adalah yang selalu mendengarkan para penasehatnya. Iya. Itu dilihat kerajaan. Sekarang kekuasaan, abang bilang tadi guru besar itu orang intelektual, harusnya kan didengarkan juga sama Iya, pemimpinnya. dan ucapan mereka nabiah. Iya, biar di labeli pemimpin yang bijak. Nah menurut pandangan abang, Pak Jokowi gimana bang? Karena ditanya soal itu sama wartawan, jawabannya normatif bang, yaitu hak demokrasi aja, kita hargai. Pokoknya setiap hari kita berharap, terus terang aja, setiap hari kita berharap Jokowi ini ada perubahan, ada perbaikan, sehingga tidak serisau itu para guru besar, gitu loh. Itu kan mereka risau, Bisa bersamaan begitu bang? mereka was-was. Bisa bersamaan. Iya kan, bang? mereka itu lebih tajam melihat dari kita yang awam ini, para guru besar ini, ilmuwan itu, gitu loh. Orang yang sangat dekat dengan kearifan, kebijakan, gitu loh. Dan bukan politician. Oke, ini poin nih bang. Iya, Politisi. itu mereka bukan politician, gitu loh. Iya, betul. Nah, orang-orang itu, kita bersyukur bangsa ini mempunyai guru-guru besar seperti itu yang peduli. Bagaimana kalau tak peduli, dibiarin aja. Mau ambruk lah. Mau apalah gitu loh. Bukan guru besar namanya itu. Ya. Karena itu kita berharap, ya kan. Jadi ada beberapa juga yang mengatakan ke saya, salah satu tokoh di Gajah Mada itu Profesor Kuncoro, yang sangat dekat dengan dia, cerita ke saya. Pak Kuncoro ini sudah berkali-kali mengingatkan Jokowi, bahkan juga melalui Pratikno, sekretaris negara. Dan Pratikno itu juga menjadi semacam bukan ketua apa, dia salah satu ketua dewan kehormatannya UGM. Pratikno. Ya. Nah, terus bang bercerita. Jadi kalau Ganjar ketua dari alumninya Alumni UGM. UGM. Ya. Ya kan? Ya. Itu cerita ke saya. Sudah diingatkan, sudah diberitahu. Tapi masih terus. Kemudian juga terutama waktu Mahkamah Konstitusi. Udah menjerit-jerit mereka. Dan sudah nih. Dan kemudian apa yang mereka sampaikan tidak didengar Jokowi. Udah berkali-kali loh bang. Iya, supaya Jokowi dalam hal ini betul-betul On the track. sadar bahwa apa yang terjadi ini ancaman kepada demokrasi ini. Jadi terus dia bilang temannya Kuncoro ini yang beritahu aku, udahlah Mas Panda, segala upaya udah dilakukan kok. Itulah upaya terakhir. Itu kan sesungguhkan itu. Setengah menangis itu yang waktu UGM itu. Iya, dibaca deklarasinya itu. Petisi Bulak Sumur bang. Iya. Itu dramatis itu. Gitu loh. Dan itu kembali lagi saya katakan, sejarah Republik Indonesia tidak ada presiden pun Yang mengalami gerakan seperti ini. Di akhir masa jabatannya. Saya terus terang tidak malu-malu dan tidak sungkan-sungkan. Dan juga kepada Jokowi pernah saya sampaikan, akulah yang dalam hidupku mendoakan dia setiap pagi. Setiap pagi bangun. Tuhan temanilah dia, temani istri anaknya, temani keluarganya, temani dia ya Tuhan. Jokowi sebagai presiden. Itu tidak pernah aku absen mendoakan dia. Tetapi begitu ada cerita, kemudian anaknya naik dan segala macam, wah ini bukan Jokowi yang ku kenal ini. Ini bukan Jokowi. Apalagi bagaimana sayangnya Megawati sebagai ketua partai. Bagaimana kemudian bukan sayang aja, perhatiannya. Gampang diabaikan, diapakan begitu.
Gak kebayang saya. 6 kali Iya. masa kepemimpinan Bang. Jadi kembali lagi ke tadi ya, Gelombang petisi ini gelombang, ramai guru iya, besar. gelombang ini satu hal yang fenomenal dan belum pernah terjadi nih. Izin Bang, ada 2 sentimen negatif terkait gerakan ini. Gimana tanggapan Abang? Yang pertama, ada yang menyebutkan, ini sengaja ini disetting rame-rame, tanda kutip, bayaran Bang. Guru besar loh Bang, dibilang sentimen negatif di masyarakat ada bayaran, buzzer istilahnya. Yang kedua, kalau mau melakukan gerakan seperti ini, keprihatinan atas demokrasi kenapa nggak dari kemarin-kemarin Jadi aja? gini deh, Gimana, ngapain kita bahas orang yang seuzon, berburuk sangka? Untuk apa? Habis energi. Betul. Tidak ada lagi hati nurani dia. Kemudian datang dengan kecurigaan dan datang dengan buruk sangka. Tersesatlah dia di situ. Iya, tersesat dia di situ. Gitu loh. Dan apa yang dilakukan oleh guru-guru besar ini karena cintanya terhadap negara ini dan juga Presiden Iya. Jokowi, Pak. Bang ya. Betul, sangat betul. Mereka itu sangat pendukung Jokowi, sangat mengagumi Jokowi. Dan mereka, temannya Kunchoro itu mengatakan ke saya, mereka Kunchoro sangat bangga sekali dengan Jokowi. Bukan membawa harum nama UGM aja. Secara negara, secara Indonesia. Iya. Kaum intelektual gitu loh. 4-5 kali diingetin loh Bang. Iya. Biasanya kan 1-2 kali udah didengar, udah ada Iya. diskusi apa. Ini 4-5 kali loh Bang. Akhirnya nggak tanda kutip nggak didengerin Jadi juga sama itulah presiden. itu yang saya bilang tadi, saya tiap pagi doakan dia, saya mengapakan dia. Nah sekarang Doakan. ya mohon maaf, mungkin gak ada artinya doaku buat Jokowi gitu loh. Di podcast itu sebelumnya Bang nangis loh Bang cerita ini. Iya, Ya pagi Bang doain Jokowi. iya. Abang sampai menangis. Dan sebelum Pak Jokowi seperti sekarang hingga membuat Bang Panda menangis, Bang Panda benar-benar emang sayang sama Jokowi. Buktinya apa, ada Bang? buktinya Bang. Nah, Abang di buku ini saya baca 67 halaman itu cerita soal Jokowi. Jokowi tok. Jokowi Talk. Di buku Abang lahir sebagai petarung. Harus sebagai petarung nih. Kami data. Ya, buku 2 ya Bang. Saya baca 67 halaman loh Bang. Oh, Abang iya, bicara iya. hanya soal Jokowi. Iya betul. Aku Gitu tambahin loh. Bang, 67 halaman di petarung Abang bahas soal Jokowi plus 481 kata Jokowi di buku ini. Kalau Iya. kita Kami bisa ambil kesimpulan dekat kali. Iya betul. Sejarahnya dekat Oh, kali. terus terang Kami aja. cukup kaget loh. Saya Bang. mengagumi dia, saya mencintai dia, saya senang sama dia, saya puas sama dia. Tapi patut juga dicatat oleh Jokowi dan juga oleh pemirsa, saya tidak ada mengambil keuntungan 1 rupiah pun dari hubunganku dengan dia. Abang tidak ada minta jabatan, posisi Iya, di tidak. pejabat publik dimanapun. Tidak ada. Selama pertemanan. Atau jadi komisaris di BUMN, atau jadi ada tambang, atau ini sama sekali tidak. Dan itu bentuk daripada saling menghormati, ya kan? Karena saya kalau datang ke dia hormati saya bukan main. Dan kalau di Istana Merdeka itu di ruang Jepara, itu ruang yang paling elit. Saya diterima di situ, ya, yang ada gunungan itu, Iya. ya toh? Ada gunungan. Dan dia, saya lihat menghormati saya juga menghormati dia. Jadi sampai berapa halaman? 67 halaman. 67 halaman. Dan Ya. di bab 67 di halaman. bab awal Abang cerita soal Jokowi, pertemanan Abang sama Jokowi itu dari hati ke hati, tulus dan nyaman. Ini bukan opini loh Bang yang di sini Iya, Abang iya, tulis iya, loh. iya. Tertulis di sini. Sejarah semua ini Iya, agenda Abang apa aja sama Pak Jokowi di sini loh. iya. Artinya memang pertemanan yang Abang jalani dengan Jokowi itu bukan karena dia seorang presiden, tapi memang Yes. tulus itu Bang. Jadi maka itu saya terus terang singgung buku ini, saya sendiri terus terang aja makin lebih terheran-heran lagi sekarang. Waktu awal hanya karena soal keluar ucapan Prabowo kepada Luhut bahwa ngapain kau bantu itu tukang sado itu, ngapain kau ini tukang andong, nggak pantas itu tukang sado jadi presiden.
Prabowo ngomong ke Luhut ya bang? Luhut cerita ke Jokowi. Nah waktu saya datang ke Jokowi menanya, aku bilang ke Jokowi, Luhut ketemu dengan Prabowo di restoran di Grand Hyatt. Oh sudah, andongnya saya sudah suruh kirim. Aku udah wartawan senior, itu saya 0, 0. Nggak nangkap saya apa maunya. Maksudnya apa mas? Itu andong yang kira budaya. Itulah pelampiasan kebencian dia atas ucapannya Prabowo. Nah andong lah dia dari Bundaran HI 3,5 jam keliling di Monas hanya untuk menunjukkan kalau Prabowo lihat TV di daerah tukang andong masuk istana. Loh ini true story. Pesannya keras. Ini kisah nyata. Yang namanya SBY udah nunggu-nunggu dia 1 jam lebih janjinya, nunggu 3,5 jam. Karena SBY mau bikin acara baru di istana, bisa sambut. Iya bang. Gitu loh. Ajudan sama pas pampres udah nasihati tukang sadu tuh yang bawa sadu ini supaya ini udah nanti aja kata Jokowi, nanti aja kata. 3,5 jam. Padahal itu hanya ucapan Prabowo menurut cerita Luhut. Sebelum mereka masuk di restoran Jepang itu, masuk kamar makan. Iya. Ngapain abang bantu itu tukang sadu? Tukang Nah saya nggak tahu sekarang menjelang Pilpres ini masih seperti itu, nggak kebayang aku. Bahkan bang di 2019 bang Jerry. Iya bang itu. Jokowi bukan hanya menampilkan ketidaksukaannya kepada Pak Prabowo melalui kirap. 2019 dia sampai ucapkan saya lawan katanya. 2019 bang. Iya di Jogja. Oh ini Jogja. Saya lawan. Katanya. Saya difitnah, saya dibilang inilah apa waktu itu ramai banget kan. Terus dibilang saya lawan gitu. Tapi yang terjadi di tahun ini itu justru berubah gitu loh. Iya. Berubah. Artinya apa sebenarnya yang membuat Pak Jokowi ini berubah, Bang Panda? Kalau saya coba mungkin orang-orang di sekitar dia, yang kalau orang-orang di sekitar dia dari pengalaman aku, kalau kita ingatin, kita nasihati, dia dengar kok, sangat terbuka dia, humble dia. Oke bang. Iya, tapi kalau orang-orang yang dia lain cerita, sama itu waktu cerita, misalnya Luhut ngomong, jangan coba-coba diatur dia. Jangan Jokowi jangan segala diatur, macam, ya kan? Iya bang. Jangan coba didikte ini kata. Dia presiden yang sudah punya ini. Apa yang terjadi? Dia mau copot Jaksa Agung Prasetyo. Iya. Si Surya Paloh bilang tidak. Iya. Diatur. Mundur juga. 2016 tuh ya bang ya? Mundur 2016. juga Jokowi. Tunggu 3 tahun lagi baru dicopot. Jadi tidak benar semua yang dibilang Luhut tuh. Jangan dicoba-coba. Sama bisa juga lah diatur. Surya Paloh aja bisa ngatur. Ternyata bisa diatur juga ya Pak. Loh iya, tapi maka itu orang yang mengkatakanlah menjilat lah atau mereka mengapakan kepada Jokowi atau memberikan surga di telinga dan segala macam, realitanya nggak begitu. Jokowi juga ada kelemahan. Jokowi juga orang biasa. Jokowi juga ini, karena itulah perlu teman-temannya, perlu orang yang memberikan nasihat ke dia. Itulah juga kekhawatiran, inilah teman-teman sekarang, para guru besar. Ini. Momennya saya. Kalau aku ketemu sama Jokowi, Mas dengar nih mereka, Mas panggil mereka ke Bogor, ke istana, ngomong dengan mereka Mas. Apa kerisauan mereka, apa yang perlu dikoreksi? Waduh, masterpiece, cantik. Bijak ya bang. Iya dong, kumpul mereka di Istana Merdeka. Berkampus-kampus saja. Ya. Gitu. Wah, termasuk persoalannya Bang Jerry. Iya Bang Yunus. Yang di sekeliling Jokowi yang mungkin saat ini dengan Loh yang di sekitar dia malah MIPA dibilang dibilang apa lagi? Apa dibilang ada apa? Apa itu? Oh, Bang. Yang ngomongan ada salah satu menteri yang mengatakan guru-guru besar ini adalah investasi. Walil. Iya. Itulah salah satu sentimen negatif yang saya bilang tadi, Bang. Sentimen negatif. Padahal ini
grup guru besar loh yang intelektual, no politician abang bilang. Iya. Jadi tadi gini Bang, kenapa Jokowi berubah? Abang bilang mungkin karena orang-orang sekitarnya. Ya kan? Orang-orang sekitarnya ini kebetulan ya teman-teman Bang Panda juga dulu yang sering dibantu. Siapa nih bang? 2 orang. Siapa? Luhut sama Prabowo. Menko sama Menhan. Ada sebenarnya bukunya di sini bang. Iya. Ada satu bab khusus abang bercerita Luhut Panjaitan, Prabowo dan saya. Oh di buku itu ya. Ini buku ini Bang. Jadi kan abang cukup Termasuk dekat. juga urusan kredit. Iya. Jadi kalau tentang apa sih, Bang? Kredit dari apa bank. Siapa bang? Ya kan kalau waktu itu Mata Naswa kan dibilang Iya. karena saya tidak berkuasa, saya tidak dapat kredit. Tidak bisa, sulit berbisnis karena tidak dalam kekuasaan. Nah, Kredit apa tidak ini. tidak bisa kredit. Tapi aku sendiri punya pengalaman atas permintaan Luhut waktu itu. Aku bantuin juga Prabowo untuk dapat kredit. Saya pertemukan dia dengan Nelu, dirut daripada Bank Mandiri. Dirut Bank Mandiri. Iya, bersama Luhut. Dan cair itu 100 miliar itu. Dan aku tanya Luhut, loh paling tidak kita 3 cincai lah, ada komisi lah atau ada apa gitu kan. Waduh, aku lagi ribut sama Prabowo. Wah, aku lagi ini. Gak jadi, sepela di belah itu juga ada. Tapi cair bang. Oh, cair. Jadi ya ini Untuk thank you ke aku, nggak ada sepela ada di belah ya? 7. Moga-moga mereka dua dengar ini. Oh jadi kreditnya 100 M itu bukan hanya Pak Prabowo tapi Pak Luhut sama Pak Prabowo ya. Mula-mula Pak Luhut. Datang Pak Luhut, aku kan join sama Prabowo, yang di kertas. Ikutlah dia ya, kata dia juga mau ketemu. Ku bawalah mereka berdua di Hilton. Oke Bang. Ku ambillah suite room di Hilton, ku jemputlah Nelu, pertemukanlah sama mereka berdua. Abang cukup dekat dengan Pak Nelo ini bang. Sangat dekat. Makanya abang kontak untuk minta tolong. Iya, sangat dekat. Terus ku bawalah, kalian dua Jenderal Kopassus jangan ditekan-tekan, jangan dibentak-bentak loh. Temanku ini ku bilang. Swasta nih, enggak lah, iya. enggak lah. Ini kan cerita bisnis gitu ya. Nah kemudian sekian lama nggak ada berita ke aku, baru ketemu Nelu. Baru ketemu Nelu di salah satu resepsi perkawinan. Pak Panda, udah beres. Aduh Pak, kemarin saya mau datang terlambat aja gue bilang kan. Nutupi maluku. Terakhir kemarin aku mau datang untuk terima kasih banyak. Karena abang nggak tahu update-nya kan? Nggak tahu, sudah cair. Nutupin nih. Besoknya aku datangin Luhut. Hut, gimana nih kok nggak cerita sama aku dong? Aku kan lagi ribut sama Prabowo gitu kan. Urusan kau lah itu kau ribut. Tapi kasih tahu dong udah cair. Alasannya nggak ini. Itu cerita. Saya nggak tahu di buku dibikin nggak ditulis nggak itu. Soal udah cair. Ada bang. Ada. Nah, poinnya adalah ya pernyataan Pak Prabowo di wawancara Najwa dengan historia abang sejarah. Beda bang. Ya beda. Mungkin dia lupa Bang Jerry. Iya. Terlalu dikit mungkin 100 miliar. Ya mungkin dia tadi ya. Terlalu banyak yang dia juga. Iya. Nah ini kita berangkat dari buku Petaruk ada sejarah abang menceritakan soal itu. Iya. Dan ada lagi nggak Bang kira-kira yang cerita Bang sama Pak Prabowo dan Pak Luhut yang mereka komplotan selain soal kredit ini Bang? Ya kalau kulihat mereka dua ini CS, teman akrab lah, teman ini. Nah cuma kan dulu itu maka apanya dulu jejak digital itu, Iya bang. ya kan nggak bisa dihapus. Dulu komentarnya Luhut mengenai Prabowo urusan politik keras sekali. Saya dikasih ingat oleh senior saya, maksudnya saya kasat lah itu senior kasat. Saat itu ya. Iya kan. Dia ingatkan ke saya, ya kan, gimana kalau yang sudah pernah dihukum, walaupun purnawirawan, nggak wajar, nggak pantas lah kita pilih dia. Nah, sekarang beda. Saya pilih Prabowo karena punya integritas. Jadi apa rakyat dipikir bodoh? Apa kemudian rakyat itu kayak kerbau, dia apa-apain? Sedih juga aku. Pertanyaan nakal bang. Gitu loh. Ini padahal jejak digital itu terang benderang. Abang bisa dibilang cukup akrab, bahkan sangat akrab dari yang kami baca dengan Luhut dan Prabowo.
Abang juga cukup dekat. Sempat loh, bukan Sempat. itu dulu. Oh siap. Cukup dekat juga dengan Jokowi. Nah sekarang kan Luhut dan Jokowi kan bisa dibilang jalan bareng nih bang. Berangkat dari story kami baca, kami mau tanya sama abang, pendapat abang. Jokowi ngatur Luhut atau Luhut ngatur Jokowi bang? Sekarang udah meningkat. Jadi apa? Udah meningkat, udah saling ngatur. Udah saling ngatur. Abang soalnya living legend nih Lo- bang, lo- abang saksi nih. Iya bukan, karena gini. Luhut dulu kan awalnya dia minta tolong saya. Ini berkali-kali saya cerita. Iya, Bang. Untuk saya bicara dengan Presiden Jokowi. Supaya dia bisa masuk di kabinet. Gitu loh. Saya lakukanlah itu intensif. Saya lakukanlah itu simultan. Bagaimana mematahkan penolakannya JK, Megawati, Megawati. penolakannya JK, penolakannya Surya Paloh. SBY. Berhasil lah. Jadi kalau kemudian ada mengatakan Jokowi nggak bisa diatur juga gitu loh. Buktinya itu bilang Iya, sejarahnya ya. Dan Luhut ikut mengatur juga sama aku gitu loh. Lo nggak ini Ya, ini true cerita story, Pak. sesungguhnya gitu loh. Lanjut bang. Iya. Iya itu yang Sejarah yang mengatakan. Jadi kalau dilihat dengan sekarang, Ya. nah saya nggak begitu ikuti lagi, nggak kurang paham aku yang sekarang gitu loh. Ini. Nah, terus bang, soal buku lagi gimana lagi bang? Kita korek-korek lagi nih bang Panda nih dari buku ini nih. Karena cukup tebal itu 67 halaman kedekatannya bang. Jadi kalau saya baca buku Dengan ini Pak Bang, Jokowi. selain soal kredit 100M, Bang Panda juga ternyata pernah bantu Ya. Pak Luhut mempertemukan Menteri SDM, Bang. Itu gimana ceritanya itu, Bang? Oh jadi Menteri SDM ini siapa? Pak Purnomo, Pak Purnomo Yustiantoro. Pak Purnomo. Ini berkali-kali dihubungi siapa? Luhut, dia nggak mau terima. Pak Purnomo ini bang. Purnomo yang nggak mau terima Luhut, gitu loh. Ini cerita tahun 2004 lah, 2005, 7, 6 gitu loh. Perihal apa bang? Dia mau bicarain proyek dia di Kalimantan, tambang batu baranya, pabrik listriknya, Luhut punya mau kembangkan, ya kan dia mau investasi juga, berkali-kali mau ketemu, nggak bisa-bisa gitu loh. Oke bang. Nah, aku sendiri juga mendatangi Pak Purnomo, alasannya juga, oh iya nanti nih, tapi tidak, jalan ini. Aku bikinlah satu tipu muslihat, yaitu aku makan berdua di restoran Jepang di Grand Hyatt. Oke. Kusuruh siapa standby dekat-dekat situ, duduk dekat situ. Luhut. Begitu aku udah di kamar berdua, udah makan, kasih kode lah, handphone. Datanglah kau gitu loh. Datanglah dia pura-pura buka pintu. Woi mohon maaf Pak Menteri, mohon maaf, saya mencari Panda katakan. Woi duduk aja sini. Duduk. Suruh lalu duduk. Ayo pesan apa? Udah pesan apa? Udah, habis itu ngobrol lah. Pak ini saudaraku nih Luhut. Itu bantulah proyek dia di Kalimantan. Iya saya udah ajukan permohonan ini begini sudah lama. Cair lah. Jadi barang itu bang. Iya jadi dari kemudian saya kasih tahu sama menteri. Gak usah karena aku. Ini masih familiku ini, aku bilang kan. Luhut. Pak Menteri bantulah, aku bilang kan. Dibantu betul. Jadi satu ketiga pernahlah ketemu aku Purnomo di tempatnya Luhut. Luhut udah Menko. Iya bang. Kau bilang sejarah berulang. Dulu dia yang ngadap Pak Purnomo, sekarang kita menghadap dia. Itu true story itu. Sama dengan Tommy Winata. Tommy Winata itu dia datang Luhut. Kenalkanlah dulu aku Pan sama Tommy Winata gitu kan. Oh mengenalkan? Iya. Luhut ke Tommy Winata? Iya. Aku bilang untuk apa saya bilang. Untuk apa? Masa jenderal-jenderal lain kenal Tommy kalau aku enggak gitu kan. Ah, penting amat itu. Walah, jangan gitulah Pan. Kenalkanlah aku. Memang terus terang aja jenderal-jenderal yang yang dekat dengan Luhut ini dengan Tommy Winata ini kan bekas kasat. Iya bang. Bekas kasat, bekas panglima, strategis. Nah jabatan Luhut di tentara kan di pendidikan, kodiklat segala macam gitu loh. Dia tidak pernah kasat.
Pangdam pun Luhut nggak pernah. Iya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang cukong-cukong ini nggak ngitung. Gitu loh. Dia nggak pernah Pangdam, apalagi Pangkostrat. Makanya kalau Abang kenalkan. Iya kan. Jadi dia ini biasa-biasa kayak gitu lah. Iya Bang. Terus aku bawa lah dia ke Tommy Winata, waktu itu masih berkantor di Hotel Borobudur, lantai 28. Oh, oke. Di lantai Borobudur. Atau Borobudur. Borobudur. Kemudian ku kenalkan lah, Tom, nih CS gua, Jenderal Kopassus Luhut Panjaitan. Gue bilang gitu kan. Oh iya bang. Yuk kenal dulu. Udah dulu kenalan. Peristiwa ini aku ceritakan juga ke Jokowi. Oh. Jokowi bilang, untuk apa? Kata siapa? Jokowi untuk apa? Kenapa? Ya dia tidak masuk jenderal-jenderal relasinya Tommy. Gitu loh, dia merasa tertinggal karena itu. Kalau Mas Jokowi gimana? Mau juga ketemu dengan mereka ini. Apa cukong-cukong, taipan-taipan ini. Kalau saya enggak lah, dia bilang. Kala itu Pak. Nolak. Ya, saya enggak lah gitu ya. Enggak lah. Nah sekarang kulihat kesan aku mungkin ya bareng rombongan IKW, kemudian meresmikan di PIK apa gitu. Iya. Ya udah, ya kan. Kenal juga kan Bang ya? Iya. Udah kenal lagi Bang ya? Udah kenal lah gitu loh. Iya. Waktu itu saya ingat betul, ya kan. Jadi ini ada perbedaan Bang, tapi sama momennya. Luhut pernah dikenalkan sama Abang ke Tommy. Sekarang Jokowi dikenalkan sama konglomerat sama Luhut Bang. Jadi kalau seperti aku terus terang, aku juga pernah minta tolong juga ke Luhut. Oke Bang. Iya, aku udah mau ketemu Rini, Menteri BUMN berkali-kali aku hubungi nggak bisa. Dia langsung telepon Rini, iya kan. Itu aku pagi ngobrol, siangnya aku diterima Rini. Jadi secara temen apa juga dia respon juga. Gitu loh. Tapi nggak pernah aku ngomong dulu, ya aku ada proyek ini mau kita golkan, nggak ada, gitu loh. Termasuk juga ke Pak Jokowi Bang. Nggak pernah. Ya karena aku menghormati dia gitu loh. Saya nggak mau menjadi beban dia atau menjadi merepotkan. Itu aku jaga betul. Itu kehormatan itu aku jaga betul. Walaupun banyak peluang, banyak kesempatan gitu loh. Kehormatan. Oh iya dong, ada yang dekatin saya. Wan, kau kan dekat dengan presiden. Kau kan ini dengan presiden, kayak gitu-gitu. Tapi Bang, kalau kita melihat ke belakang sampai dengan sekarang, Bang Panda sadar nggak bahwa sentuhan-sentuhan yang Bang Panda lakukan, bantuan-bantuan terhadap Prabowo, ke Pak Luhut, hingga pada 2019, ya Abang juga termasuk salah satu orang yang merekonsiliasi mereka, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, hingga sekarang. Apakah Abang sadar bahwa apa yang Abang lakukan itu terjadi meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan hati Bang? Sentuhan-sentuhan yang Abang lakukan gitu loh. Pertemanan. Jadi gimana? Loh, Abang bantu Pak Prabowo, bantu Pak Luhut, bantu Jokowi juga. Bahkan di buku Abang ada 67 halaman loh, gitu loh. Dan sekarang jadi ini cerita jauh sebelum hari ini ya. Iya, artinya kita tahu Bang bahwa Buku masa depan lagi. ya meskipun nggak sesuai hati, tapi apa yang Abang lakukan itu buat hidup mereka itu sangat berpengaruh besar sebenarnya Bang. Betul. Abang sadar nggak soal itu atau ada pernah Bang pernah cerita gitu loh? Kalau saya terus terang, saya justru menghindari pikiran itu. Kenapa? Nanti kecewa, ya kan? Seperti sekarang, nelpon Luhut nggak gampang, nelpon Prabowo nggak gampang sekarang. Susah, bisa 3, 4, 5 hari belum dijawab gitu loh. Tapi kalau dulu, Cepet Bang. hitung menit, enggak itu. Ya Jokowi juga begitu. Dulu sampai dia panggil ajudannya Jokowi. Ini Mas Panda jangan sampai lebih 3 hari nunggu mau ketemu dengan saya. Ya, segera diatur. Dapat prioritas aku. Bahkan si Pramono Anum, sekretaris kabinet, sampai ngomong, Bang jangan kelamaan dong dengan presiden. Udah berapa kali sidang kabinet tertunda. Karena itu Kena tegur terus Bang. Begitu. Kedekatan. Itu.
Tapi ya kemudian ya kita hormati dia, kita hargai dia dengan pendiriannya. Tetapi kalau ada yang nggak benar dan sebagainya, ya kita sampaikan. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, gitu loh. Ya sama dengan saya bilang anak itu anak ingusan, ya kan? Kenapa saya katakan itu? Saya sayang, saya nggak mau dikarbit, saya nggak mau buktinya bapaknya juga ngomong. Baru 2 tahun, lu pakai logika lah katanya. Apalagi kemampuan. Itu kan konkordan dengan omonganku. Iya. Itu gitu loh. Tapi sekarang diapakan ini karena nasihat dan segala macam pengaruh itu, ya udah walah-walam. Sesuai dengan yang Abang Panda angkat di buku ini, di pertama buku itu, apakah dengan mengatakan kebenaran aku jadi musuhmu? Iya, betul. Tidak ada yang kurang tepat, kurang baik. Ada itu di Jokowi. halaman depan itu. Ada. Iya. Ada, Bang. Aku kutip dari Alkitab itu. Di Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuh? iya, itu keyakinan saya. Galatia. Aku nyatakan kebenaran gitu loh. Justru kalau ada yang kurang tepat menurut Abang ke Jokowi yang Abang anggap cukup dekat, Iya. tapi Abang diam aja justru salah. Iya. Menurut pemahaman Abang dari kitab Iya. Alkitab ini. Saya ada banyak hal lah yang saya berdebat dengan dia, ya kan. Sama dengan dulu, saya nggak tahu dia lebih mendengar siapa gitu loh. Dulu di polisi itu ada yang punya reputasi integritas yang tinggi, reputasi yang bersih segala macam. Dan di majalah kita pernah kita bikin jadi cover story dia si Budi Waseso, Buwas. Luas. Ya kan? Tersingkir dia. Jadi sekarang Ya kepala kan? bulog Karena Bang. Jokowi lebih mendengar orang lain. Itu loh. Itu aku ingat betul itu aku ngomong sama Jokowi. Gitu loh. Jadi Bang, menurut Abang fase perubahan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini menurut Abang yang kami tangkap cukup dekat, Abang mentor politiknya Pak Jokowi. Bahkan di buku ini kami baca Abang ya yang jadi mentor awal-awal Pak Jokowi itu ke Jakarta, mulai dari gubernur, dikenalkan ke elit-elit politik. Abang juga yang memadukan Pak Jokowi sama Pak JK waktu itu 2014. Iya. Cuman pertanyaan kami ke Abang, kira-kira kapan sih berubahnya Pak Jokowi ini menurut Abang? Berupa dalam konteks tidak satu kendaraan politik lagi Itu sama juga, apa ya? aku terus terang jujur, misteri. Iya, tanda tanya besar itu. Nggak tahu bagaimana ininya. Siapa pengaruh orang-orang? Tapi memang kalau kulihat setelah renggang orang-orang yang dekat dengan dia dulu, di situ mulai Termasuk Abang? Iya, Termasuk Abang? dong? iya. Jadi ada beberapa hal kan, sampai pernah Luhut minta saya dengan Adian Nabitupulu ketemu di Grand Hyatt. Dia waktu itu masih kena karantina dia di hotel itu 2021 2022. Zaman kita COVID-19 Bang, itu. ya? Iya. Yang mengagetkan aku sama Adian, dia ngomong, kalian dua ini mau bikin pikiran aja ke presiden, mau bikin persoalan aja. Iya. Jangan dong, presiden itu udah beban pikirannya begitu banyak, kalian apain lagi, kalian tambah-tambahin lagi. Tersinggung Adian. Masa saya bawa bunga, bawa kado ke presiden, bawa persoalan dong. Iya dong, itu tugas dia sebagai presiden katanya. Macam-macam kau ngomong, ya kenapa tuh? Bertengkar mereka. Sampai ku banting meja. Betul kalau berdebat mereka. Kau jangan lawan aku, dengar aku loh. Jangan ancam-ancam aku. Kata dia begitu. Udah. Padahal kita mau makan malam itu enak-enak, gak jadi makan. Ulang kami dua. Dari cerita Abang ini sih Lut melindungi Pak Jokowi sekali Bang ya. Oh iya, ya. Membela lah. Iya membela. Jadi menegur kami dua. Iya. Seakan-akan kita ini bikin problem, bikin masalah. Padahal presiden harus dikasih Dan problem. memang waktu itu Adian sedang memperjuangkan tanah rakyat, bekas tanah anak-anaknya Soeharto di Kabupaten Bogor sana. Untuk dapat dibagi ke rakyat gitu loh. Ya kan, waktu itu menterinya Sofyan Jalil, menteri pada pertanahan gitu loh. Nah di konteks itu Bang, sebenarnya memang Pak Jokowi yang
curhat ke Pak Luhut karena memang kebanyakan beban atau inisiatif Pak Luhut? Mungkin dua. Membela Pak Jokowi? Kalau saya lihat mungkin yang pertama. Pak Jokowi yang memang curhat ke Pak Luhut Iya, gitu ya? bisa saja sampai Luhut tahu gitu loh. Bisa saja. Apalagi zaman COVID-19 juga saat itu kan Bang. Atau Ya? bisa juga mungkin tidak sedramatis itu, dia serius kan, bisa. Bisa berbagai macam kemungkinan gitu, bisa. Iya. Tapi kembali lagi ke tadi, bahwa itu di akhir masa jabatan dia ini, tinggal nanti Oktober, tinggal udah berapa bulan. Maksud aku, jangan sampai inilah hancur nama, reputasi apa dia yang selama ini gitu loh. Menurut Abang nanti ke depannya ada kejutan lagi Bang? Lo enggak tahu, enggak, maksud aku hati-hati dengan nasihat, teriakan, jeritan, tangis daripada guru besar ini. Hati-hati loh. Negara kita ini negara yang berbudaya, negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Profesor Ya, semua itu Bang. keadilan sosial. Sakral ini. Profesor semua lagi ngumpul Iya. semua. Guru-guru besar ini bukan pemanggang tender, bukan komisaris-komisaris utama gitu loh. Iya. Bukan pimpinan parpol. Berbahagialah bangsa ini punya sekelompok intelektual yang begitu. Berbahagialah bangsa ini di dunia internasional ada kelompok pemikir seperti itu. Yang sensitif kepada kepentingan rakyat, sensitif kepada kehidupan berdemokrasi, sensitif kepada keadilan, kebenaran, dan sensitif kepada hukum. Yang mereka merasa terinjak-injak, tersayat hatinya dengan apa yang terjadi kepada MK. Itu loh. Iya. Berbahagia. Nah kalau ini diabaikan, kalau ini fatal nanti. Menurut Abang terjadi pengabaian Bang? Loh, jangan sampai dilakukan pengabaian. Harapan kita jangan, gitu loh. Ada diskusi, ada undangan. Akibatnya itu fatal. Yang korban banyak, gitu loh. Itu harapan kita. Kita malah berterima kasih. Alhamdulillah ada putra-putra Indonesia yang guru-guru besar ini. Itu kan guru besar mencapai profesor doktor kan nggak main-main. Udah biangnya S3 itu gitu loh. Dan baru kali ini terjadi karena Abang kan pelaku sejarah dari zaman Di dulu, seluruh Abang lihat. Indonesia sekian presiden baru ini. Itu aja kalau kita renungkan kan main. Sejarah baru ya Bang. Baru ini. Belum pernah. Udah berapa presiden? 8 presiden. Ya, belum pernah. Tapi dengan begitu apakah Pak Jokowi berubah Bang? Kita harapin. Kita datang dengan tetap niat yang baik gitu loh. Saya pikirannya ke situ. Ya kan? Niat yang baik dan kemudian ada agak sentimental aku. Itu berarti doaku didengar kayak gitu loh. Iya. Ya kan? Harapan, keinginan. Kalau nggak begitu, ternyata doaku tidak didengar. Gitu. Betul, Bang. Itu aja. Izin nanya lagi Bang, ini agak pertanyaan baru nih Bang. Ada sentimen negatif di masyarakat. Masyarakat itu bilang kalau kita, entah Abang, entah saya, entah yang lain, mengkritik Jokowi, itu berarti mengkritik Prabowo dan Gibran, atau kebalikannya. Saat kita mengkritik Prabowo Gibran, kita berarti mengkritik dan menyerang Jokowi. Abang sempat sependapat nggak Bang? Sekarang ini terjadi sistematis penyesatan. Banyak yang memberikan nasihat, janganlah diserang Jokowi. Jangan dikritik Jokowi. Karena itu merugikan Ganjar. Oh iya. Sampai begitu. Wah itu tersebar itu di elit-elit. Di mana itu. Janganlah. Kenapa? Nanti jadi sentimen. Jadi tidak mau lagi milih Ganjar. Karena Jokowi diapain. Approval rate tadi kan 80% kan, kira-kira begitu. Ya Bang. sama itu ke aku sendiri juga karena aku. Padahal jangan kritik Jokowi lah. Nanti itu merugikan Ganjar. Gitu loh. Nanti itu bisa menjadi counter produk ke Pak Ganjar gitu kan. Jadi diciptakan image begitu gitu loh.
memanfaatkan popularitasnya Jokowi, kecintaan rakyat terhadap Jokowi, tinggal sekarang demi ada kepentingan sesuatu. Ya. Orang ada kepentingan, oh iyalah ada anaknya di situ. Oh ada apa? Gampang juga dibaca. Gitu. Padahal kan nggak tepat juga ya bang. Oh, satu paket bertiga itu nggak tepat juga. Iya sangat nggak tepat gitu. Iya. Saking ingin memanfaatkan, makan siang pun disorot-sorot atau media. Makan bakso. Gimana sih bang tanggapannya itu bang? Rame banget tuh bang makan bakso berapa kali. Kemarin lagi makan di Medan sama. Kalau saya lihat terus terang aja nggak etis ya. Artinya kenapa sih makan dipamer-pamerkan? Terkecuali 2 tokoh yang sudah lama nggak ketemu, gitu loh. Udah rindu-rinduan, perlu dari tonton oleh masyarakat luas. Seperti 2019 rekonsiliasi. Iya, seperti waktu rekonsiliasi. Iya, rekonsiliasi 2019 itu yang dari MRT itu di Senayan. Iyalah. Di situ Jokowi makan berdua sama Prabowo. Ya kan disorot. Ini untuk apa gitu? Dalam suasana kampanye lagi. Dalam suasana terjadi kontestasi daripada pemilu. Sensitif kan bang? Jadi what for gitu loh. Apa itu tontonan murahan. Ya tontonan murahan. Disoroti, ditontoni sambil makan. Kira-kira jutaan mata di televisi, kemudian menonton dia. Waduh. Kira-kira apa yang mau disampaikan bang? Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini makan bareng. Apa ya? Apa yang mau disampaikan lewat agenda mereka makan yang dipertontonkan itu bang? Ya, iya bisa saja, bisa macam-macam. Nanti kalau pemilu ini ya bisa aja. Kalau kalian senang dengan aku, ini ya, itu bisa aja. Ya macam-macam lah. Tafsiran gampang-gampang lah itu. Drakor bang, drakor. Iya, drama Korea. kan siapa sendiri memenuhi keinginan dia, Jokowi. Dia kan senang dengan drama Korea, ya kan? Dibikinlah drama Korea, gitu loh. Ada artisnya, ada sutradaranya. Iya. Kenapa di pas tenggang-tenggang waktu yang begini nggak makannya sama Ganjar? Ya? Atau makannya sama Anies? Iya. Pernah bang. Dulu mereka bertiga. Iya, Oktober. 3 orang pernah. Oktober bang. Sekarang pisah dong. Iya bang. Itu baru negarawan. Presiden Republik Indonesia, bukan presidennya sini, gitu loh. Itu baru negarawan kalau makan bersamanya rata ya bang ya? Iya dong. Iya dong, itu kan mendidik, edukatif. Yes, betul. Sebagai pemimpin negara. Iya dong. Kenapa mesti cuma 1 orang? Jadi gampang sekali dibaca gitu loh. Itu sayang, kurang cantik permainan tuh. Menurut abang kan gampang karena abang pelaku sejarah, termasuk juga yang terlibat di elit-elit. Tapi kan buat masyarakat kan kebingungan bang. Ya betul. Iya bang. Saya mewakili respon masyarakat nih. Betul. Bener yang saya tanyakan ke abang itu kenapa harus makan di tempat umum, kenapa nggak sama Ganjar? Bener bang. Di masyarakat. Saya tambahkan lagi kemarin Jokowi bilang nggak memihak, selang 2 minggu tiba-tiba memihak. Kebalikannya, pertama memihak, setelah itu direvisi enggak. Kasihan masyarakat bang menurut kami. Iya. Disitulah pesan nabiah daripada kampus itu. Jangan rusak demokrasi gitu kan. Iya. Jangan ini kehormatan. Jadilah keteladanan. Betul. Jadilah panutan. Ya kan? Waduh, itu inti tuh. Ada keresahan banyak. Yang disampaikan para guru besar ini, berterima kasih bangsa ini ada sejumlah intelektual, orang-orang terhormat masih peduli dengan keadaan negara ini. Dan harusnya didengar bang ya. Iya, berbicara mereka mengenai warning. Mengingatkan, awas, lihat itu. Gitu loh. Bayangin tuh besarnya Indonesia ini. Betul. Bayangkan mulianya dibikin Indonesia ini, gitu loh. Hampir 30 kampus loh bang. Iya. 13 provinsi loh bang. Iya. Dalam belum lagi bersamaan. Perguruan tinggi nasional, belum lagi perguruan tinggi Katolik. Iya. Belum lagi perguruan di luar kampus-kampus itu. Belum lagi budayawan. Dan mereka itu kan kumpul diskusi. Mereka kumpul itu kan bertukar pikiran. Membuat deklarasi itu kan bukan sejam 2 jam. Betul. Bisa sehari 2 hari. Betul. Ada pro kontra di situ juga. Iya terjadi. dong. Sedikit. Itu berproses.
Bukan ujuk-ujuk ketemu, kau apa, inilah kayak ketemu di warteg gitu loh, atau di apa, di Lapo gitu loh. Ini bikin, oh iya nomor 3 kau bikin ini ya, nomor apa? Enggak, pasti ada penghayatan, pendalaman, ada pemahaman. Hingga pada akhirnya sikap deklarasi. Keluarlah, jagalah demokrasi, jangan rusak demokrasi, hormatilah hukum. Jangan diinjak-injak hukum di segala macam. Ini omongan begawan. Gitu. Ada juga rumor berkembang berita-berita kan ada TNI atau Polri yang mengarahi beberapa kampus bang untuk bikin video ucapan terima kasih kepada pemerintahan Jokowi. Alasannya mereka biar meredam situasi sekarang. Kita ngapain kayak gimana itu bang? Tapi TNI kalau saya ya berkali-kali saya katakan, karena saya juga ikut terlibat dalam membuat undang-undang mengenai TNI, undang-undang mengenai Polri, tahun 2000, 2001, masa Mega, segala macam. Abang Komisi 3 bang ya? Iya, bukan itu ya, jadi mengingatkan kembali dan percaya cita-cita luhur daripada reformasi itu membuat TNI dan Polri mendapat kedudukan yang terhormat di mata rakyat, di mata hukum. Jadi kepengertianku waktu Kapolri sama Panglima November 2023 menandatangani deklarasi netralitas tentang ambil, itu peristiwa yang sangat sakral. Jadi kalau ada yang dikatakan oleh Mega itu jangan diintimidasi, jangan diinin polisi itu, dua ini nggak bisa tidur. Dua ini langsung komandor skol. Kenapa itu Mega teriak-teriak gitu? Iya. Di mana itu terjadi? Rapat, ayo, mana panglima-panglima Kodam semua? Mana teritorial? Kenapa Megawati ngomong gitu? Di GBK kemarin. Itu. Di situ apanya, gripnya, di situ ininya, intinya. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf ini, Kapolri. Kita lagi udah teken waktu itu di KPU. Kok masih ada ini? Kok Ibu Mega jerit-jerit begitu? Tentu ada alasan dia, ada bukti-bukti dia. Kenapa ini masih terjadi? Gak boleh ini terjadi. Berwibawalah yang ngomong kemarin itu Jokowi. Saya minta ASN netral, saya meminta polisi netral, saya minta tentara netral. Berwibawalah omongan dia, bukan lip service. Cantiklah situasi ini bang ya. Karena mesineri, mekanisme, instrumen kerja. Kenapa di depan ribuan, ratusan ribu Megawati menjerit-jerit presiden yang kelima kita, atau menjerit-jerit dia, hai polisi, hai tentara, kenapa begitu? Ini kan ketampar dong aturan. Langsung rapat, komandor skol, seluruh Indonesia panggil. Seluruh Kapolda, seluruh Pangdam. Seluruh apa? Ada apa ini? Gimana laporanmu? Jawa Timur. Gimana laporanmu Sulawesi? Gimana ini? Ada apa di Aceh? Ada apa di Jambi? Ada apa di Lampung? Begitu. Disitulah kemudian dikata kunci dari Presiden Jokowi. Saya sudah minta supaya ASN netral, apa netral, ini netral, gitu loh. Ini kagak ada, konsolidasi nggak ada, introspeksi nggak ada, komandor skol nggak ada. Jadi hati yang bergejolak Bu Mega ini kesampingkan dulu misalkan ketua umum PDIP-nya bang ya, tapi presiden kelimanya itulah yang harus jadi concernnya aparat, itu poin abang kan? Iya. Dia juga baru pulang dari Vatikan. Bagaimana dihargai dia sebagai satu juri di dunia internasional. Dia bukan orang sembarang. Megawati itu bukan orang sembarang gitu loh. Bukan hanya sekedar dia sebagai ketua umum partai PDI Perjuangan. Dia sendiri membuat Prabowo jadi orang. Setelah luntang-lantung tidak punya paspor di luar negeri. Jordania. Itulah Pancasila kata Megawati. Marah dia sama Panglima, marah dia sama Menteri, marah dia sama Kapolri. Pulangkan itu Prabowo. Kasih paspor dia. Tulus nggak orang yang ini? Waktu suaminya Mega, Taufik Kimas dan Luhut Panjaitan minta tolong saya supaya keluarkan Hasim dari penjara, dari Salemba.
Itu apa itu? Itu persaudaraan. Ada juga di sini bang. Ada di buku kan? Cerita Asim. Abang yang keluar itu bang ya? Iya. Yang bantu mengeluarkan bang ya? Iya. Abang pasang badan bang waktu itu Iya bang? dong. Oh iya, di buku ini ada. Itu persaudaraan. Jadi dalam kaitan Prabowo jangan dipikir Jokowi dia lebih dekat. Sebelum ada Jokowi kita udah friend. Yoi, Lo iya dong. Betul bang, betul. yes. Jangan lupakan sejarah. Megawati Biar sudah belakang. berutang budi Prabowo ke Megawati. Yes. Megawati juga pernah membuat Prabowo jadi wakil. Mega Pro. Oh iya wapres gitu loh. Cawapres dulu gitu loh. Ada hubungan-hubungan kita. Jangan sekarang kan gunting Mega, kemudian ini dengan Prabowo. Ya enggak lah. Prabowo juga berapa kali dibikin nasi goreng sama Mega. Ya kan. Jadi gimana ya mas saya bilang, antara kenyataan, realita, logika dan segala macam itu sangat mudah dibaca. Seperti saya ulangi lagi tadi, kalau mereka dengar ceritanya sekarang udah Commander School, Cilangkap udah kumpul semua, 5 Abes sudah kumpul semua, ya. ASN udah kumpul Mendagri. Langsung rapat. Jangan sampai ini. Kita rapat. Tanggal betul-betul tanggal 14 ini. Jangan ada yang ini. Sedikit pun celah mengganggu netralitas. Yang disibukkan hiruk pikuk bagi sembako. Kelasnya itu loh. Ngerti gak kau? Di depan istana ya bang. Ini kelasnya itu. Kelasnya itu sembako. Sebenarnya pesan apa yang ingin ditunjukkan Pak Jokowi bansos itu bang? Apa? Kalau yang abang tangkap, kesannya apa? Pesannya apa? Di depan istana. Ya pokoknya kasih gembira, dapat hadiah, senang. Ya kan ya kayak kau anak-anak jangan ribut, kasih permen, kasih bonbon. Ya kan? Gampang sebenarnya diukur. Bang, cerita yang abang cerita tadi, sejarah politik tadi, kedekatan Mega dan Prabowo yang mendatangkan Megawati yang mendatangkan Prabowo dari Jordania karena sempat tentang lantung kala itu. Menurut Loh, abang stateless tanpa nggak ada negara, nggak ada ini, nggak ada paspor. Ya. Nah, cerita ini, sejarah ini, kedekatan yang abang bilang tadi, Jokowi dikiranya sudah begini sama Prabowo, ternyata Mega sebelumnya lebih friendly lagi sama abang. Iya. Menurut abang, Berutang budi. menurut abang Kaisang sama Gibran tahu nggak soal ini bang? Nggak tahu aku, nggak ngerti. Tapi waktu sama Gibran, aku udah kasih bukuku ini. Dan aku bilang, aku dengan bapakmu udah diskusi banyak tentang, terutama di buku itu mengenai 3 ancaman kekuasaan. Lama itu ngomong waktu di Cilengsi sama Gibran. Berarti harus Terkejut Kaisang. badan, Dendam dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Apa itu om, kataku, kasih tahu. Kan bapakmu sendiri ngomong di bantaran sungai, pahitnya kemiskinan, aku bilang sama si Gibran. Sekarang kalian bergelimang, dengan harta benda bergelimang, hati-hati. Dulu nggak pernah berkuasa, sekarang berkuasa, hati-hati. Ya kan, terkejut badan, hati-hati. Jadi kadang-kadang terus terang aja juga aku mengkritisi ya, cuma saya bukan pengamat militer tentara. Itu kadang-kadang ada satu kriteria yang kulihat agak primitif dari Jokowi. Memilih orang-orang yang promosi di polisi sama tentara, itu syaratnya pernah tugas di Surakarta. Oh. Gitu loh. Syarat yang nggak tertulis itu ya bang. Iya, secara nggak tertulis. Tambahan ya bang ya? Iya, Nggak tertulis ya? kalau saya bikin buku baru, itu pernah di Bogor, ya kan? Dia Danrem Bogor atau Kapolres Bogor, Iya. karena dekat Istana Bogor. Iya bang. Oh ini kenapa dulu? Oh dulu dia komandan di apa? Di Jawa Tengah. Ya. Oh pernah dia Danrem di ini Surya apa gitu. Pernah di ini. Ukurannya itu. Nah, sebagaimana yang jagoan-jagoan di sekitar itu. Gitu loh. Secara kualifikasi. Yang apa sebenarnya secara sistem sudah ada proporsi penghargaan utama terhadap perwira-perwira muda, baik kepolisian maupun angkatan darat. Begitu selesai mereka dari AMN,
Begitu selesai mereka dari Akpol, mereka mendapat bintang Adi Makayasa. Dan dalam sejarahnya banyak ini Kapolda, bukan Kapolri maupun Pangdam, Panglima diutamakan pemegang itu Adi Makayasa. Itu profesional. Jadi bukan karena dia ditempatkan di sekitar Surakarta atau di sekitar Bogor gitu loh. Artinya itu sebenarnya sudah tidak demokrasi ya Bang ya. Ya udah enggak lah. Bahwa dulu ada 1-2 dilakukan Soeharto, terjadi bekas ajudannya Tri Sutrisno sampai Wapres. Iya. Bekas ajudannya jadi Panglima itu siapa? Si Wiranto. Nah, Jokowi juga melakukan itu. Bekas pas Wapresnya Andika jadi Panglima. Jadi Kasat dulu Panglima. Adalah. Tetapi tidak kayak gini simultan. Gitu loh. Secara tidak tertulis tapi jadi kayak syarat mutlak juga. Itu jadi pembicaraan di mereka. Aku sadar itu kan di antara mereka. Kan nggak pernah tugas di Solo gitu kan. Nggak pernah tugas di Bogor gitu kan. Kok jadi itu kriteria? Tambahan tadi tidak tertulis. Gitu loh. Itu. Menarik sekali Bang Junius. Apalagi nih Bang, mau ditanyakan nih Bang. Dan itu memang sudah diwujudkan melalui ya Kapolri dan Panglima TNI sekarang. Iya. Harus punya portfolio di CV tanda kutip di Surakarta dan sekitarnya dan Bogor juga yang tadi Bang bilang. Iya. Nggak mereka sendiri yang cerita ke saya. Teman-teman yang tentara ini sama teman-teman yang polisi ini cerita. Persyaratan baru itu gitu loh. Nah, terakhir nih Bang Panda, izin penutup nih Bang, pertanyaan terakhir. Saya masih cukup resah juga Bang Panda pun masih menjadi misteri tentang perubahan Jokowi ini Bang. Sekelas Bang Pandanya masih jujur tadi bilang nggak tahu gitu. Ya jujur saya nggak kebayang. Berubah tanda kutip. Nggak kebayang sampai begini. Jadi aku nggak heran melihat orang yang memikirkan ini yang kena langsung ke situ meneteskan air mata. Nggak di luar logika, di luar akal sehat gitu loh. Di luar kesehat. Iya, jadi misalnya contoh ngomong kemudian kebalikannya yang terjadi gitu loh. Terus ngomong kemudian soal putranya mungkin Gibran. Baru 2 tahun. Banyak contoh lah. Ya kan. Tidak ini tapi gimana ya? Karena baru kali ini Bang seorang presiden mendukung capres yang bukan dari partainya. Partai pengusung. Itu yang saya bilang nggak masuk di akal gua, yang gua dibesari di PD. Ini kan yang paling ngeri lagi, dihinakan lah ini namanya petugas partai. Dihinakan lah itu. Padahal karena petugas partai ini dia kenal Jokowi. Karena petugas partai inilah dia duduk di DPR. Ya kan, karena petugas partai inilah dia jadi presiden. Iya. Waktu ke KPU sebagai apa itu? Ngedaftar itu. Waktu wali kota, gubernur sama presiden. Kader PDIP. Bakal calon presiden dari partai ini. Iya. Dia petugas partai. Kok sekarang dilaknatkan, dihinakan. Padahal partai itu rakyat. Yes, setuju Bang. Partai itu rakyat itu loh. Kenapa dihinakan? Saya tidak mau petugas partai, saya mau petugas rakyat. Nah, orang bilang, goblok juga kawan ini. Iya, kebingungan masyarakat terjadi Bang. Lu petugas rakyat itu petugas partai. Kapan bedanya itu? Kapan bedanya itu bagus Bang. Merasa terhina Jokowi karena dibilang dia petugas partai. Itulah yang bikin rugi Ganjar, rugi PDI Perjuangan. Waduh. Yang nggak tahu duduk persoalan terharu. Iya juga ya gitu kan. Padahal orang yang ngerti, padahal Sami Mawon. Senyum-senyum malah. Lu Sami Mawon, petugas partai ya petugas rakyat. Konstituen. Iya. Jadi kembali ke tadi,
sedemikian rupa diciptakanlah situasi menyerang Jokowi berarti Menyerang Prabowo Prabowo dan anaknya. atau Dan kebalikannya. itu menjadi hal yang sangat merugikan buat Ganjar. Inilah dikembangkan terus. Jadi jangan lawan anaknya ini sama Prabowo. Itu berarti melawan Jokowi. Ditambah lagi balihonya kan selalu ada Pak Jokowi, Bang. Loh, yang paling tak masuk di akalku, dibiarkan dipamerkan dualisme. Jokowi KTA-nya PD Perjuangan, tapi dibilang Ikut partainya Jokowi. PSI partainya Jokowi. Berarti 2 kartu dong dia. Di dompetnya, Bang. Di dompetnya. Loh, itu besar-besar itu. Iya. Betul. PSI partainya Jokowi. Nah lantas, yang sekarang ini di kantong dia apa nih? Belum dibalikinnya. KTP PDIP Iya. belum dibalikin. Jadi Dualisme. karena niatnya ingin kita, karena kita cinta sama Jokowi, dibilang antipati gitu ya Bang ya. Iya. Enggak, itu tadi yang menjawab pertanyaan kau tadi. Banyak hal yang kemudian membuat kita tidak paham. Tadi sampai bilang misterius. Gitu loh. Sekarang kalau saya Jokowi, hapus itu. PSI. Ya. Tapi nggak berani dia karena anaknya ketuanya. Gitu, gampang aja ngebacanya. Janganlah aku permalukan anakku, katanya kan. Jadi nggak objektif. Gampang aja ngebacanya, Bang ya. Kok bilang PSI adalah partainya Jokowi. Ikut PSI, ikut Jokowi, gitu kan. Idem dito lah PSI dengan Jokowi. Nah PDI gimana? Iya, betul. Terkecuali sudah dibalikin ini sama Pratikno. Iya, iya. Kalau dia nggak mau, merasa dia nggak apa untuk menyampaikan itu, nggak kelas lah, biar aja lah ajudan yang nyampaikan. Iya, iya. Atau dipanggil siapa yang sudah ditugaskan oleh Jokowi bilang ke saya, Pramono Anum. Ronano. Kata Jokowi ke saya, Pramono Anum itu di buku ada aku bikin. Iya, Bang. Iya kan? Kerjanya menjaga hubungan dia dengan partai, menjaga hubungan dia dengan Mega. Mega. Nah sekarang dengan partai, Pram, nih Iya. KTA aku, kau balikin dulu. Harusnya bisa dilakukan sama Pak Jokowi ya. Bisa. Tapi nggak dilakukan sampai saat ini. Ya itu. Dengan tidak dilakukannya atau katanya belum balikin, Bang Junius, bisa dibilang kesimpulan kita PDIP digantung, Bang. Bukan soal digantung. Membuat dia merasa jadi penting. Menjadi bahasan. Iya kan? Gampang ngebaca. Merasa Ya menjadi tipu-tipu kampung lah. Siap. Itu yang gue bilang tadi, ada untungnya kita pernah penipu. Jadi Tahu, ngerti Bang, ya? dunia penipu kita tahu. Cuma sekarang sudah insaf, belum makrifat. Belum makrifat ditipu, aslinya keluar. Gitu. Jalan logikanya itu aja bacaannya. Kita bekas penipu, mau insaf. Iya. Belum sampai makrifat, Iya. ditipu. Aslinya keluar nipu. Gitu loh. Kau belum pernah menipu orang, ditipu nasib. Nasib. Kau biasa nipu orang, ditipu sakit. Sakit. Nah yang terakhir ban hitamnya, nikmati ditipu. Itu yang sekarang terjadi. Iya. Kita nikmati ditipu. Anakku itu baru 2 tahun ini apa loh. Sekarang wali kota. aku terpaksa restui. Ah itu Iya. typo menaipunya di situ. Gitu loh. Iya. Kau kan terharu. Iya betul juga ya. Pak Jokowi baru 2 tahun katanya. Tiba-tiba loh, kok jadi masuk juga beda sama ini. Kan doa restu. Kemarin tuh. Orang tuh gini. Nah, kalau- Itulah kelasnya. Nah kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo atau Pak Luhut ini siapa? Saling tipu-tipu juga nih Bang. Siapa menikmati siapa atau lagi pada Udah, atau lagi pada fase terharu, Bang? Aku tak masuk di lingkaran itu lagi. Gua enggak masuk di lingkaran itu lah. Enggak. Tapi kalau kita lihat, oke lah Pak Jokowi sekarang berkuasa ya, masih presiden. Iya, Bang. Tapi kalau jam terbang ya kan, ya CV udah portfolio. tahu lah abang gimana Pak Luhut sama Pak Prabowo ini sebagai, ini kan sebenarnya tiga-tiganya kan pengusaha Bang. Persahabatan mereka kan tiga-tiganya kan basicnya kan pengusaha. Iya. Pak Prabowo, Pak ini, Pak Prabowo, Pak Luhut. Nah abang lebih tahu lah artinya sebenarnya kalau jam terbang
Pak Luhut sama Pak Prabowo, tapi memang saat ini berkuasa kan Pak Jokowi. Iya. Jadi sebenarnya siapa nih bang yang saling tipu menipu ini bang? Apa ya? Yang cari yang lagi tipu menipu siapa di sekarang ini bang? Antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo nih. Oh, jangan mereka tak ada itu tipu menipu. Pandangan dari luar aja. Jangan mereka kongko-kongkoan. Bisa juga kan mereka itu katakanlah tanda kutip komplotan gitu loh. Atau apa gitu loh. Siapa mengatur siapa, kata abang saling mengatur malah emang ya. Tapi memang abang sepakat nggak kalau Jokowi saat ini bukan berubah tapi mudah berubah, sangat mudah berubah Jokowi sekarang. Iya, kesannya gitu. Iya bagus Iya. Iya. Karena ada bukti-bukti yang udah bisa kita saksikan, kita tangkap kesimpulan. Iya. Saya tidak akan cawe-cawe, katanya cawe-cawe. Iya. Nah, baru tahu 2 tahun anak saya nggak ada lagi gitu-gitu, tiba-tiba naik jadi wapres. Saya harus memihak, tiba-tiba. Jadi kalau dulu drama-drama dia itu memukau, sekarang orang sudah maka kemudian teriakan muak. Kalau dulu memukau, dia dikritik SBY di Jawa Timur. Terus besoknya seluruh koran termasuk Kompas halaman 1 televisi berdiri dia sendiri di depan Hambalang. Pelangak-pelongok. Gitu loh. Pesan moralnya itu dahsyat. Hambalang itu simbol kegagalannya SBY. Berdiri dia di situ. Gitu loh. Itu drama-drama begitu. Terus jalan dia di sawah. Oke. Bersama si Ganjar sama Prabowo. Prabowo. Jalan dia terus berbalik dia drama-drama yang begitu. Yang awal-awal dulu kan gorong-gorong. Iya. Jadi drama-drama begitu lama-lama rakyat udah tahu. Sudah mesti harus diperbarui lagi nih, sutradara minta skenarionya diperbarui lagi. Jangan gampang dibaca. Kata gitu. masyarakat seperti itu. Iya. Oke. Lo kan bisa lihat itu. Ya kan? Ya sama itu, sangat teatral ya. Sama itu dia pilih statement ini aku mau ucapkan di Halim. Ada panglima, ada kasau, ada sini, ada pesawat tempur Belakang. Pesannya Pesannya. teater gitu, beda sama presiden-presiden sebelumnya. Oke. Iya teatral, dia teatral. Kapan dia membuat tidak penting, kapan dibikin jadi penting, kapan itu menjadi enteng, kapan itu menjadi apa. Itu dramatisasi begitu nggak mudah. Cerita Andong. Iya, nggak mudah. Betul. Ya, Setuju soal itu bang. Dan komposisinya ketika di Halim itu yang dia menyatakan boleh berpihak sama dia kemarin tanggal 7 itu komposisinya udah ada perbedaan. Ketua Komisi 1 adanya Ibu Meti Hafid pada saat itu. Oh, oke. Emang sudah dirancang benar sama dia bang. Iya. Sekarang kan setiap dia ada statement ada Ketua Komisi 1 yang dari Golkar. Iya. Selalu mendampingi dia. Jadi menurut abang Jokowi ini mudah berubah, udah gampang kebaca Mudah ya, berubah. Bang, ya? Jadi yang sederhana lah sebenarnya, normalnya. Waktu dia bikin statement di Halim, Ya. ada panglima, ada Menhankam, ada Kasau, Kapolri, segala macam. Ada dong Menko Polhukam. Oh. Iya dong. Iya dong, betul. Akal sehat. Ada dong. Derajat sebelum presiden ke Menhan itu kan Menko Polhukam. Derajat presiden sebelum ke Panglima ada Menko. Tugas presiden itu dibentuk oleh presiden itu Menko yang mengapakan dia, membantu dia, Koordinator. mengkoordinir ini semua. Tak bisa kau pinggir kau nggak ikut kau. Digantikan sama Komisi 1 pertahanan. Kurang cantik. Kurang cantik kata siapa? Enggak kurang cantik. Kata Bang Pandu kurang cantik. Gampang ngebaca gitu loh. Cukup cantik tapi kurang cantik. Kurang cantik. Oh, kurang cantik. Iya, kurang cantik itu. Oke. Jadi kenapa kurang cantik? Orang tuh sambil kesimpulan. Ya wajar lah nggak ada Mahfud di situ. Mahfud kan Ganjar. Wajar lah Mahfud nggak ada di situ. Dia kan musuh anakku. Sampai pesannya Bang.
rival anakku. Wajar dong kayak gitu loh. Jadi gak kurang cantik gitu loh. Itulah gaya-gaya teatrikalnya Pak Jokowi ya Bang ya. Iya, teatrikalnya dia boleh lah. Dia punya, ada yang cantik, ada yang kurang cantik gitu loh. Ada yang ini. Jadi itu kelihatan itu. Dan dia sadar betul itu. Sama dengan cerita yang datang ke rumahku jam 5 pagi, jam 6 pagi. Terus kusuruh ganti baju gak mau. Baru udah mau naik pesawat baru ganti baju di airport. Oh Iya dong. kapan itu Bang? Yang waktu di Medan ya Bang ya? Masih gubernur ya? Dari Aceh bukan sih Bang? 2014. Yang dari Aceh? Iya. Oh. Kan lusuh dia pagi itu. Iya. Jadi waktu kita ke airport, rakyat menalami dia dari pakaiannya lusuh. Bau lipat-lipat apa gitu, kotor. Dramatis kan? Oh, pertarung betul ini gitu. Udah seperempat jam lagi mau berangkat, dia tenteng tas kecil, tasnya kecil. Iya, Bang. Tentengnya untuk ketemani dia ke kamar mandi. Ganti baju dia di situ. Batu putih bersih. Jalan mau di pesawat. Dia kan mau dulunya di pesawat kan pengen nyaman juga baju bersih. Iya. Gitu loh. Duh tuh dalam hati gue, pemain ini pikir gue. Dan apa yang disampaikan Bang Panda bukan ngarang, tertulis di buku ini. Bang. Populer sebagai petarung. Betul loh. Iya. 67 halaman 481 Oh jadi kalian kata Jokowi. mengingatkan kembali lah yang ditulis di buku ini. Iya Bang. Kira-kira seperti itulah Bang. 67 halaman satu bab Bang. Itu soal Jokowi dan ada satu bab tersendiri soal Pak Prabowo dan Pak Luhut. Iya. Yang sekarang ada di lingkarannya Pak Jokowi. Iya, Bahkan iya. jadi calon presiden gitu loh. Yang sekarang Artinya- Abang nggak di lingkaran itu ya kira-kira. Iya. Artinya apa ya? Mungkin bukan sebuah kebetulan tapi memang inilah jalan kehidupan sejarah gitu loh Bang. Iya. Dan perlu masyarakat tahu, ya pemirsa tahu ya Iya, Bang ya, iya, bahwa iya. apa yang disampaikan Bang Panda ini bukan karena soal dukungan Ganjar atau gimana, No. tapi soal bagaimana demokrasi kita Ya, bisa harus. berjalan dengan benar. Iya. Gitu ya. Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus menunjukkan teladan kepada rakyatnya, Iya. gitu ya. Oke, teman-teman penonton Grand TV, luar biasa podcast bersama Bang Panda Nababan. Makasih Bang. Iya. Buat penonton, teman-teman mau kirim komentar atau mau ada saran tema apapun kita terima, kita akan mainkan di podcast berikutnya. Thank you Bang Junius. Oke. Merdeka. Merdeka.